stand up meeting jam 9 pagi atau jam 10 pagi kan untuk ngecek dokumentasi kita, pekerjaan kita. Jadi ya, terima kasih udah hadir. Em, di sini saya akan berbagi cerita menggunakan ChatGPT untuk melatih kita di interview substansi ya. Konteks juga, saya belum keterima LPDP. Faktanya saya ketolak LPDP di tahun lalu. Skor saya 966 dari passing grade 1000. Ini percobaan kedua untuk LPDP ya. Saya lamar untuk LPDP bundling, jadi NUS plus reguler jalur LOA, LOA, kayak gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan selagi saya menceritakan ini semua, boleh ditaruh aja di chat dan atau nimbrung aja langsung ya. Eh, biar enak, biar kita ngobrol dua arah ketimbang satu arah. Oke, hari ini kita akan ngobrol mengenai ChatGPT. Teman-teman di sini udah familiar lah ya sama ChatGPT. Coba boleh di chat di kolom komentar kalau udah familiar. Udah sering pakai belum? Familiar ya. Untuk teman-teman yang di tech, mungkin udah sering pakai juga ya untuk ngerjain kerjaan. Kalau mungkin ada yang product manager juga, mungkin udah bikin product requirement doc atau um, BRD, Business Requirement Doc, pakai ChatGPT ya, dipakai buat curhat. Kalau teman-teman programmer, kayak saya sama teman-teman saya itu pakai ChatGPT untuk coding, ada pakai Lovable, ada Bolt, terus ada apa namanya, Cursor, dan seterusnya. Ya, sering bantu untuk buat resume. Nice, nice, nice. Fun fact, Mbak Nadia, ini bukan untuk ngediss Super AI, tapi Super AI itu bukan ChatGPT 4.0 ya. Jadi API call-nya itu dia pakai 3, makanya kualitasnya jelek. 3 itu tahun 2023, 2024 awal gitu. Ya, makanya murah juga sih Super AI. Ya, bukan bukan ngediss Super AI sih, namanya juga bisnis ya. Oke, kita akan ngobrolin mengenai ChatGPT untuk prep LPDP. Saya pakai ChatGPT untuk nulis esai, tapi konteks untuk kali ini juga untuk interview ya teman-teman ya. Pertama, kita pelajarin dulu apa itu prompt. Ya, prompt itu sederhananya adalah bagaimana kita memberikan instruksi kepada si AI-nya tentang apa yang kita mau. Itu kata kuncinya, tentang apa yang kita mau. Jadi, ekspektasi kita sudah harus jelas dulu di awal. Contoh ya, kalau teman-teman, misalnya teman-teman ini adalah seorang graphic designer, ya. Terus teman-teman butuh coding di belakangnya front end kayak gimana. Jadi teman-teman nge-screenshot website yang bagus, habis itu minta ChatGPT dan bilang sama dia, eh boleh dibikin HTML code-nya nggak atau CSS-nya nggak atau apa kayak gitu. Atau misalnya teman-teman mau bikin laporan, misalnya ada yang digital marketing ya, mau bikin laporan digital marketing di kuartal 1 2025. Berarti teman-teman harus nge-download dulu data digital marketingnya, upload ke ChatGPT, dan minta sama dia tolong bikinkan laporan profit and loss, total ad spend berapa, estimasi pajak berapa, dan seterusnya. Nah, ini artinya kita harus benar-benar tahu ekspektasi di akhir. Persis sama kayak kita kerja sama manusia lah ya. Kalau kita nggak tahu ekspektasinya, terus kita minta AIWO sama tim kita, mungkin sama staff kita, senior staff dan seterusnya, ya mereka juga nggak akan pernah bisa memuaskan dalam tanda kutip kita karena ekspektasinya nggak jelas, ya. Jadi kita harus tahu dulu end goal-nya apa. A bad prompt yang jelek adalah prompt yang satu kalimat. Prompt yang satu kalimat dan tidak ada jawaban, tidak jelas juntrungannya kemana, tidak jelas maunya apa, tidak jelas juga harapannya apa, ya. Misalnya, just give me some info on dan seterusnya. Atau misalnya teman-teman eh, lagi kepikiran nih, kenapa sih pada saat kita pergi dan pada saat kita pulang, waktu terasa lebih cepat pada saat pulang, ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kenapa sih pulang itu terasa lebih cepat? Nah, itu jawabannya akan kurang menarik. Kenapa begitu? Em, karena ChatGPT-nya juga bingung mau ngapain, kayak gitu ya. Em, terus kalau teman-teman nanya, what's the meaning of life?
Jadi dia nggak bisa jawab karena arahnya mau kemana, filosofisnya mau kemana. Cuma vague atau unanswerable itu enaknya kalau kita curhat. Um, Teman-teman udah pada chat tuh di kolom komentar kalau curhat sama ChatGPT itu nggak ada judge, enak mendengarkan kita ya kan. Ya karena memang realitanya gitu. Kalau teman-teman buka, bahkan di Harvard juga ada researchnya kan, kalau kita ngobrol sama ChatGPT itu lebih empati ketimbang umumnya psikolog. Ya, lumayan ngeri juga ya teman-teman. Nah, kalau good prompt itu adalah prompt atau instruksi yang lengkap. Kita misalnya minta create a subset of questions based on the LPDP application data provided. Jadi teman-teman download data LPDP-nya, upload ke ChatGPT, terus bilang sama dia, you must act, think, and see as if you are the interviewer preparing to call out participants. Nah, perhatiin juga kata-katanya. Saya menggunakan kata call out. Call out itu artinya memotong. Itu bahasa kasar gitu, kayak sama misalnya mengejek, tapi kalau di Inggris itu kita nggak bisa bilang mengejek aja, kita harus bilang demeaning gitu ya, merendahkan. Nah, penggunaan kata ini bisa membuat GPT makin paham apa sih yang kita mau, ya. Nah, berikutnya jelasin this is a necessity due to the fact that there is a limited quote for this year's awardee. Jadi kalau misalnya kita jelasin juga kenapa. Nah, sini konteksnya adalah kuotanya bakal berkurang untuk tahun ini. Komponennya itu seperti apa? Ini teman-teman, a good prompt is based on a proper narrative. Ada goalnya, ya. If you don't expect what you want, if you don't know what you want, ya, do not expect anyone to know. Perspektif dan role-nya juga. If you can set up the environment for a conversation, then the output will be wild. Teman-teman yang udah ngobrol sama ChatGPT pasti sadar kan, tidak jarang dia itu berhalusinasi. Nah, halusinasi itu terjadi karena prompt kita kurang. Itu aja jawabannya. Jadi dia ada wild buat ngejelasinnya. Konteks. If you can provide the reason, then the AI will execute it with its own assumption. Sama kalau kita punya pasangan ya teman-teman ya, kalau kita komunikasinya nggak lengkap, maka ketidaklengkapan komunikasi itu akan diisi dengan asumsi, praduga, prasangka. Makanya putus ujung-ujungnya. Karena komunikasinya nggak jelas. Misalnya ini hubungan mau dibawa kemana? Atau misalnya ngejelasin kemarin keluar nggak ada kabar karena apa? Terus cuma dijawab main. Terus nggak dijelasin kenapa dia main atau dia main sama siapa. Akhirnya yang mendengarkannya akan mengisi asumsinya sendiri kan. Oh, dia main sama cowok lain nih, dia main sama cewek lain nih. Nah, dengan timbul praduga-praduga itu, ya sudah, merujuk ke putus nanti di ujung. Nanti gue jawab ya, Mbak Anggi ada di ujung kok. Nah, kalau diinginkan tetap aja Kak. Coba di slide zoom mungkin lebih gede kali. Oke, a good prompt can elevate your white collar work. Kalau teman-teman yang white collar juga ya bisa menggunakan ChatGPT untuk um, apa namanya, untuk ngerjain kerjaan gitu ya. Saya ngerjain graphic design bisa pakai chat. Ini di ChatGPT by the way. Ini ChatGPT. Um, Terus saya juga bikin website pakai ChatGPT, ya, bikin gambar, bikin video untuk konten di Instagram, di sosmed itu juga bisa pakai ChatGPT, Midjourney, Eleven Labs. Terus kalau research preliminary, kalau misalnya tiba-tiba teman diminta untuk bikin market research, ya, market competitor framework dan seterusnya dari kantor, bisa pakai ChatGPT sama Perplexity. Mereka ada fitur yang namanya deep search, teman-teman. Ya, deep search itu bisa dipakai untuk ngeriset. Mereka bentuk risetnya adalah mereka sendiri yang nge-Google, mereka Google dulu, mereka lihat dulu berapa sumbernya, terus mereka keluarin rangkumannya seperti apa. Interview. Nah, kalau kita kan konteksnya interview ya. Jadi dengan ChatGPT atau Notebook LM, kita bisa interview sama si AI-nya. Kayak gitu. Em, Misalnya gini, kalau yang Notebook LM ini bahkan bisa interview seperti kita ngobrol sama manusianya. Contoh, em, teman-teman baca buku The Power of Now nggak dari Eckhart Tolle?
Atau misalnya buku apapun deh. Kita buka apapun, kita upload PDF-nya ke Notebook LM, habis itu kita berikan instruksi seakan-akan kamulah penulis buku tersebut. Nah, nanti pada saat kita ngobrol sama dia, si AI-nya itu akan menjawab pertanyaan kita berdasarkan e-book atau buku yang kita upload ke dia, dan dia akan berperan sebagai penulis dari buku tersebut. Jadi kita bisa ngobrol langsung dengan penulisnya, kayak gitu. Kebayang ya? Hmm. Nah, ChatGPT juga bisa assess your trauma, teman-teman. Eh, ini ini buka-bukaan aja. Kalau teman-teman suka menggunakan ChatGPT, data teman-teman itu semua akan dimasukkan ke dalam sistemnya ChatGPT. Esai beasiswa, kalau teman-teman sering curhat ya, esai beasiswa, tempat curhat, dan segala macam, itu di datanya disimpan. Terus kalau teman-teman minta prom ini, minta prom ini, nanti dia akan berlagak seakan-akan seperti psikolog, dan dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat terhadap trauma kita, um, apa yang kita alamin gitu ya, apa yang salah dari diri kita secara kognisi, afeksi dan seterusnya, dan keluar hasilnya. Kayak gini. Ini hasilnya, hasil saya gitu ya. Perfeksionis, terus overcompensating dan seterusnya. Ya. Kenapa dia bisa tahu ya? Karena esainya saya upload, saya sering curhat juga. Jadi kalau teman-teman sering curhat sama GPT itu jangan anggap bahwa itu hal yang aneh ya. Karena memang ah, emang enak ngobrol sama ChatGPT, lebih mengayomi lah dan gratis. Oke. Nah, do you need to pay for ChatGPT to use voice feature? In short, no. Jawabannya enggak. Enggak ya. Tadi Mbak Anggi bertanya, perlu berbayar apa enggak? Jawabannya enggak. Bisa kok. Ya, tapi kalau teman-teman tidak berbayar, maka teman-teman ada advance voice-nya ini. Seingat saya itu ada 40 menit aja sehari. Tapi itu cukup lah. Cukup. Kalau yang standar juga bisa, ini bebas waktunya, nggak ada limit. Ya. Tapi kalau teman-teman mau bayar pun, coba teman-teman pakai apa namanya perhitungan aja sendiri. Biayanya kan $20. $20 itu kan 400.000 sebulan, ya. Berarti kan 13.000 sehari. Nah, 13.000 sehari untuk 1 jam interview, latihan interview gitu ya. Itu pakai standar metrik apapun termasuk murah. Kalau teman-teman latihan berbayar, mentoring, interview, keluar gitu ya. Itu kan harganya 300.000, 400.000 ya kan. Ya teman-teman tahu lah, mentoring berbayar di luar sana yang harganya ratusan ribu hingga jutaan. Em, Terus nanti mereka kasih feedback juga jelek gitu. Nah, ChatGPT enggak, feedbacknya jelas, dalam kayak gitu ya. eh akun sharing, akun sharing itu ada, mungkin teman-teman mau pakai, coba belajar lagi ya, belajar lagi Max GPT. Tapi teman-teman, kalau teman-teman perlu tahu dulu, akun sharing itu bisa aja nggak ada voice-nya. Itu dia masalahnya, ya. Em, jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, ini kan ChatGPT yang teman-teman misalnya beli dari ChatGPT gitu ya. Ini kan udah jadi nih, ya. Dia udah ada semua fiturnya. Ada fitur suara, ada fitur, ya, ada fitur voice, ada suara gitu, ada picture, image, ya, image, text, ya kan. Bahkan video juga ada, video pakai suara gitu ya. Nah, ini untuk dapetin $20. Kalau teman-teman pakai akun sharing, nah akun sharing ini teman-teman harus tahu dulu dia itu sharingnya apa. Karena memang ChatGPT menjual gertongan kayak gitu. Gertongan ini legal ya, ini resmi. Di mana kita panggil mereka pakai API. Simpelnya, semua software sekarang, semua aplikasi sekarang itu bisa dipanggil per pemakaian. Contoh kalau misalnya teman-teman membuka Google, terus teman-teman nanya restoran terdekat dari rumah saya. Itu kan sebenarnya menggunakan Google untuk 1 kali pemakaian. Nah, 1 kali pemakaian itu kalau di dunia development software sebutnya API. Kita manggil dia untuk mengerjakan pekerjaan kita, gitu, untuk mengerjakan permintaan kita. Nah, API-nya itu
Saya nggak tahu apakah belajar lagi atau Max GPT atau apapun itu di luar sana bisa menggunakan fitur voice. Ya, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman mau explore sendiri gitu ya, silahkan. Saya pribadi nggak tahu. Saya bayar langsung ke ChatGPT-nya aja. Dan saya juga pribadi juga nggak nyari tahu. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, em, bisa teman-teman nyari akun sharing, ya. Tapi saya tidak menjamin itu ada fitur voice-nya. Kan kita butuh fitur voice-nya, bukan fitur cuma teksnya aja. Kalau teksnya aja kan kita bisa pakai Gemini, bisa pakai Qwen, bisa pakai DeepSeek, dan seterusnya ya. Nggak perlu pakai, uh, apa namanya, nggak perlu bayar gitu. Tapi kalau teman-teman fokusnya di interview, lebih aman sebenarnya pakai ChatGPT langsung. Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman kalau bisa beli kopi susu gula aren, eh, satu yang satu kali 15.000 atau 20.000, mampu lah buat beli ChatGPT. Karena lebih mahal kopi susu gula aren kopi kenangan daripada harian ChatGPT ini. Oke, nah ini adalah prompt yang saya pakai untuk ngobrol sama ChatGPT, teman-teman. Untuk ngobrol sama ChatGPT, em, panjang memang. Saya kasih contoh itu panjang banget. Ada varian satu, ada varian dua. Varian 3 saya tanya sama teman-teman, nanti kita sesi diskusi ya. Tapi ya memang saya itu panjang. Kenapa saya panjang? Karena saya ingin memberikan konteks yang sangat jelas. Dan teman-teman perhatiin sendiri, kata-kata yang saya gunakan itu kata-kata jahat. Contoh, kalkulatif, ya kan, cunning, devil advocate. Kenapa jahat? Karena saya ingin mereplikasi sesi interview yang sebenarnya. Teman-teman tahu lah, sesi interview LPDP itu kalau udah di sore hari dan di hari terakhir, interviewernya capek. Kalau udah capek, dia ngedis kan biasanya. Atau ngedismissive orangnya. Karena udah capek. Udah 5 jam interview orang. Terus kita adalah orang keenam di hari itu, pasti capek. Nah, udah capek, nggak fokus gitu kan. Nah, itulah kenapa saat saya mengarahkan GPT ini untuk ngobrol, saya ngarahinnya untuk seakan-akan dia adalah orang jahat. Karena udah paling mirip dengan eh, sesi interview yang asli. Kayak gitu. Dan apalagi kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia itu judging, ya. Judging, kita suka lompat to konklusi, ya kan, jump to conclusion, kita suka bahkan prasangka kita sebagai orang Indo itu sukanya itu yang negatif. Kita suka berprasangka buruk. Nah, itulah kenapa ChatGPT yang saya arahin ini sangat-sangat pokoknya lu jahat deh, pokoknya lu villain deh, seburuk-buruknya orang deh pada saat lu nge-interview gue. Karena gue ingin pada saat interview nanti, ya, gue ingin pada saat mock-up interview itu benar-benar mereplikasikan sesi interview yang sebenarnya. Kayak gitu. Nah, oke. Em, kita langsung aja ngeliatin ininya ya. Pertama, saya tuh udah bikin daftar pertanyaan sendiri gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat. Bahkan saya ini ya, saya kasih tahu AI-nya apa. Jadi saya upload eh, lamaran LPDP saya, terus saya tanya sama si AI ini, si Perplexity lah, si Grok gitu ya. Nah, terus keluar deh pertanyaan-pertanyaannya kayak gini. Nah, teman-teman perhatiin deh, karena saya menggunakan prompt jahat ya. Misalnya, you are a very calculative interviewer. You are a very cunning. You are a devil's advocate. You are very demeaning, full of spite and anger. Itu adalah kata-kata yang saya gunakan pada saat menginstruksikan AI-nya. Perhatiin deh pertanyaannya. With a 3.8 GPA from your psychology degree, how do you plan to excel in the competitive academic environment in US? Karena dia nggak baca data saya itu lulusan UPH SPSI, ya kan? SPSI dengan 301 GPA. Pertanyaannya, lu di Indonesia aja 3,01 bos. Terus lu mau masuk ke US yang lebih jahat lagi, yang lebih keras lagi. Gimana caranya lu bisa bertahan? Kayak gitu kan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang cuma keluar kalau kita benar-benar menginstruksikan si AI-nya bahwa you are a very cunning, calculative, full of spite, demeaning,
And your task is to ensure that the applicants are called out to receive the apa namanya scholarship. Jadi benar-benar menggunakan kata-kata yang keras ya supaya pertanyaannya keras. Dan pertanyaannya keras, jawaban kita juga akan semakin solid pada saat kita ngobrol nanti sama para pewawancara kayak gitu. Nah, tadi Mbak Anggi nanya kalau grok itu gimana, kalau ini gimana. Saya apa namanya? Kita langsung lihat aja by data ya, nggak usah berasumsi. Jadi kalau teman-teman tahu sabung ayam kan? Tahu sabung ayam kan? Ayam dipertandingkan gitu. Nah, AI pun juga disabung gitu sama para developer ya. Nah, bentar ya, kita lihat. Namanya LM Arena. Jadi ini benar-benar di kita lihat sendiri. Dari data ini mana yang paling pintar? Gemini. Gemini 2, ChatGPT 4, Grok, GPT. Oh, DeepSeek udah nomor 4 sekarang ya. Gemini 2,0 gini ya. Jadi ini udah dipertandingkan para AI-nya dan hasil tertingginya adalah si Gemini, si ChatGPT, si Grok gitu. Dan kalau teman-teman ngikutin perkembangan AI, ini rankingnya tuh selalu naik turun ya. Bisa dalam waktu seminggu berubah lagi kayak gitu. Jangan main dong kan, jangan main. Kan nilai. Nah, waduh, dulu waktu di bulan Februari teman-teman, Quen ini nomor satu loh, si Quen ini. Sekarang udah nomor 13, nomor 11 lah ranknya. Cepat sekali ya. Quen ini dibikin sama Alibaba. Be- info aja. Oke. Nah, teman-teman, pada saat kita ngobrol sama ChatGPT-nya ya udah kita minta aja untuk bikin pertanyaan, terus uh, bikin pertanyaan itu yang kejam. Dan kalau teman-teman minta pertanyaan itu jangan langsung bilang can you generate 100 questions? Enggak. Generate dulu 5, generate dulu 6, generate dulu 7 baru dikumpulin deh. Kayak gitu. Ini cloud. Saya pakai cloud. Tapi kalau di sini kita lihat rankingnya. Tuh, tuh. Sonnet ranking 16. Mm-mm. Mm-mm. No, no. Kita kan cuma sayang sama yang top 10. Kita kalau kita jadi guru juga kan kita sayangnya juga sama yang top 10 aja kan. Yang paling bandel sama yang paling pinter diingat. Yang rata-rata nggak diingat. Nah, oke, kita coba dari komen satu persatu ya, Mbak Laras ya. Oke, Kak Edo, silakan. Mm-mm. Tadi ya yang akun sharing udah saya jawab. Kalau lebih baik teman-teman bayar langsung ke ChatGPT-nya $20. Nah, kalau akun sharing saya nggak tahu apakah dia ada fitur gambar, fitur em, apa namanya teks dan seterusnya. Kalau teman-teman mau develop sendiri juga bisa pakai API call, eh, cuma lebih butuh waktu lah. Dan itu sebenarnya lebih murah kalau pakai develop sendiri. Namun saran saya tetap lebih baik ke ChatGPT langsung. $20 aja sebulan. Nah, kalau tadi ya, prompt buat ngelis possible questions, tadi kita harus kasih konteks yang sangat lengkap. Misalnya, saya tunjukin aja deh. Mana ya? Ini ya. Based on the data provided, please draft and you and PDP interview that is well known to be the most angriest, aggravating, demeaning, full of spite,
and love to play devil's advocate. Why? Because LPDP is receiving but love, receiving an influx of applicants in 2025, but the quota still stays the same with 2024 quota number. Terus ini apa namanya? Kalau sering ngobrol sama ChatGPT, hal-hal seperti itu cepat keluarnya. Eh, apa namanya? Ya karena sering ngobrol sih sama ChatGPT, sering banget. Why? Because well, thus you have to call out and only give a passing grade to those who are in the most fit with LPDP values and set of parameters. Therefore, please generate 10 questions based on the data and personality instructed. Give the response in a bullet point. Tuh, lihat pertanyaannya. Kejam kali kan? Kejam kali, Mak. Tuh. IPK kamu cuma 3,0 di antara ribuan pelamar lain yang cum laude. Apa yang membuat saya harus memilih kamu? Ini juga udah bikin usaha 50 juta orang 50 juta orang nonton videonya. Terus kenapa nggak bisa bayar kuliah sendiri lagi? Kamu pernah gagal total dan harus mencatat semua persentase. Apa yang tidak akan gagal lagi? Oh, negaranya akan ikut hangus. Kayak gitu. Ya, saya dulu bikin usaha, terus usahanya eh, goncang parah, jadi saya harus pecat 90% pegawai. Kamu sendiri malah lari ke Singapura, kayak gitu. So, again, eh, dengan menggunakan AI, kalau teman-teman bisa memulai dulu ngobrol hal-hal yang tidak nyaman, ya, hal-hal yang nggak nyaman sama si AI-nya. Karena semakin cepat gitu ya, nanti pada saat udah mulai nyaman dengan hal yang nggak nyaman, akan lebih enak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi Mbak Anggi udah kejawab ya. Pada saat kita ngejawab, pada saat kita minta pertanyaan kepada ChatGPT, tolong jangan minta 100 langsung, minta 10 dulu. 10, nanti 10 lagi, nanti 10 lagi, nanti 10 lagi kayak gitu. Ada pertanyaan nggak Mbak Anggi? Boleh bersuara kalau misalnya mau bersuara. Silakan Kak Anggi kalau ada yang masih ada follow up questionnya, silakan open mic. Jelas, jelas, Kak. Jelas Thank you ya. ya, Edo. Oke. Kak Amal, AI-nya bisa kasih feedback nggak? Bisa, 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 bisa. Dan feedbacknya itu bisa keras juga. Bentar ya, gue harus mana ya? LPDP. Dudut, 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 dudut. Ini bukan sih, kalau nggak salah tanggal 8 April. Nah, ini dia. Jadi ini obrolan saya dengan ChatGPT. Jadi kalau teman-teman ngobrol sama ChatGPT itu setiap obrolan akan tercatat, ya. Kalau mungkin masih ingat di zaman kuliah ada namanya transkrip, ya. Orang ngobrol terus kita catat gitu pas interview pernyataan dan pertanyaannya dia gitu ya per kalimat. Nah, ChatGPT itu juga nyimpen apa yang kita ucapin disimpan nama dia dalam bentuk teks. Terus saya minta feedbacknya, mana ya feedbacknya? Nah, ini keluar. Ini prompt saya. Alright, done. Let's just please give me overall feedback, detail analysis, and so on and so forth. And also give me scoring. Kenapa scoring itu penting? Karena kita manusia dan kita suka mengkuantifikasi
apapun yang kita miliki di bumi. Kita cinta sama orang, kita kuantifikasi. Kita sayang sama orang tua, kita kuantifikasi. Kita ngobrol sama pacar, kita kuantifikasi. Kita ngeliat restoran makanan, menu gitu ya, kita lihat harga dulu. Jadi kita itu suka mengkuantifikasi apapun yang ada di muka bumi ini. Yang natural lah, alamiah lah manusia. Nah, dengan memaksakan itu, si AI-nya bakal balas juga dengan memberikan skor, ada ada skalanya, ada penjelasannya, justifikasinya, rasionalisasinya, dan seterusnya. Nih, content and substance, critical thinking and rigor, communication style, character and motivation, nanti ada overall score. Jadi, Kak Akmal jawabannya bisa. Bisa sekali. Waduh, hujan. Belum beli nasi goreng. eh Apa namanya? Oke, Kak Rifki. Tiap AI itu ada spesialisasi khususnya. Sebenarnya ada, tapi apa yang kita lakukan ini kan untuk general ya. Kita itu ngobrol sama AI untuk interview. Jadi Kak Rifki cukup pakai ChatGPT aja, nggak usah pakai yang lain. Kalau teman-teman mau yang lain sebenarnya ada tapi untuk kerja ya yang paling bagus ya. Apa namanya? Merkor kalau nggak salah gue. Nah, namanya Merkor. Waduh. Tut, 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 tut. Nah ini Merkor. Nah, Merkor ini adalah AI untuk latihan interview, interview kerja gitu ya. Teman-teman bisa lihat, misalnya teman-teman apply ke BCG, Deloitte, McKinsey dan seterusnya. Ini ada consulting case. Nanti ngobrol sama AI-nya. Nanti AI-nya bakal mereview kita, bertanyakan kita gitu ya. Kalau teman-teman em, ada consulting case juga, ada behavioral interview, penetration. Kalau misalnya teman-teman bekerja sebagai cyber security bisa ngobrol sama ini juga. Jadi ini seakan-akan user interview kerja tapi dibikin AI. Nah, kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, AI itu spesialisasinya terbentuk sebenarnya dari RAG. RAG itu artinya kamu download AI-nya, habis itu pasang sendiri dan diarahin untuk satu topik atau satu tema atau satu fungsi. Kalau 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 bukan RAG, yang umumnya disebut API, jadi kita cuma manggil untuk pertugas aja. Untuk kalau ada tugas nih, ada permintaan, dia kita panggil buat kerjain. Sampai saat ini di Indonesia yang RAG itu setahu saya nggak ada. Mungkin yang mendekati RAG itu yang AI yang dibikin sama Pak Prabowo itu, Pak Prabowo sama wakil presiden kita yang aduh apa ya, sahabat AI ya atau apa. Karena itu beneran mereka ambil kalau nggak salah ya dari LLM, dari LL lama yang Facebook habis itu dipasang sendiri untuk Indonesia gitu. Nah, tapi sisanya nggak ada yang RAG. Sejauh yang saya tahu nggak ada yang RAG. Sisanya pakai API call. Dan itulah kenapa kalau teman-teman nanti mau latihan interview, menurut saya cukup pakai ChatGPT, nggak usah pakai yang lain-lain. Ya. Dulu saya mau bikin sendiri AI untuk bantu interview untuk interview beasiswa gitu ya, pakai API call. Tapi em, apa namanya repot lah untuk memberikan feedback yang akurat karena di tengah-tengah bisa hilang datanya. Jadi akhirnya saya pakai si voice aja, ChatGPT aja, kayak gitu. Kejawab nggak, Mas Rifki? Sorry kalau misalnya tadi jawaban saya terlalu teknis. Em, tapi intinya pakai ChatGPT, voice aja. Udah cukup. Kak Alicia, buset, promnya pedes juga. Iya, eh, karena saya mau keterima LPDP, Mbak. Dan saya nggak main-main. Jadi saya tiap hari itu ngobrol sama ChatGPT. Terus saya rekam gitu ya. Coba. Saya rekam terus saya upload ke YouTube. Mana ya? Bentar. Turutututu, turutututu.
Saya upload ke YouTube. Terus feedbacknya saya taruh di bawah kayak gini. Nah ini prakteknya kayak gini. Ini jawaban saya. Kedengaran nggak sih suaranya masuk nggak ya? Enggak kayaknya ya. Suaranya agak kecil sih, Kak. Oh. Nah, nah, dia balasnya kayak gini. Kayak gitulah. Eh, Kenapa saya bikin ke publik juga? Jadi kalau misalnya suatu hari nanti saya melakukan sesuatu yang di luar dari janji komitmen saya terhadap LPDP, buktinya banyak. Kayak gitu. Eh, terus gue pengen S2 men. Serius soalnya. Turut-tutut. Tapi nggak bisa. Kak Akmal, pertanyaannya variatif kok. Tapi ya itu, apa namanya, harus promnya itu yang jelas. Nah, saya tuh suka minta sama dia tuh gini ya. Ini verbal, jadi mungkin ada nggak ya? Ada nggak kerekam di sini coba ya? Oh, nggak ada. Mungkin di diskusi yang lain gitu sama ChatGPT. Tapi itu saya ngobrolnya tuh gini sama ChatGPT kalau misalnya mau latihan interview ya. You are an LPDP interviewer and I am an applicant for LPDP this year. I want you to ask a question and I want you to use English and bahasa interchangeably to caught me off guard. Jadi dia bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. And also I want you to ask out the most out of the box question, the most demeaning, the most painful question if possible. Terus juga bilang ke si AI-nya, if my answer is not clear for you, you are obligated to do a follow-up question. But if my answer is clear, then you can move on to other question. Cukup jelas ya? Jadi instruksinya seperti itu. Nanti dia bakal balas balik si AI-nya. Kayak gitu. Kak Hmm. Edo, aku penasaran deh, aku pengen nanya boleh ya, Kak? Mangga, mangga. Kalau misalnya kita ngasih prompt ke GPT itu kita boleh nggak sih, apakah kita tuh boleh nambahin prompt kayak act as if you are a psychology or LPDP expert or academist kayak gitu. Itu boleh nggak sih, Kak? Boleh, boleh. Terus maksudnya apakah nanti tuh chat GPT, aku sih sebenarnya udah pernah nyoba sih kayak yang act sebagai akademisi atau apa. Cuman mungkin karena promnya kurang lengkap kali ya. Jadi itu somehow aku ngerasa kayak pertanyaan dari akademisi dan juga expertise LPDP itu somehow kayak mix gitu loh Kak. Jadi aku kadang suka susah nyari benang merahnya gitu. Kalau psikologi kan emang ada warnanya sendiri kan ya kalau buat di pertanyaan gitu. Nah, itu gimana ya Kak tips triknya? Oke. Kalau misalnya kayak gitu, pertama yang act itu harus detail aja. Misalnya ini yang versi satu ya. World Class Behaviorist Strategy Scholarship Mentor, Performance Coach. Jadi posisi dia yang saya minta adalah sebagai psikolog di LPDP. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini bisa jadi praktisi. Kenapa praktisi? Karena ada kata kunci ini, kalkulatif. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Pertanyaan dia itu bisa bervariasi dan bisa disesuaikan dengan peran yang kita mau. Nah, kalau kualitas pertanyaannya itu B aja, mungkin tadi ya, promnya itu cuma satu kalimat atau dua kalimat. Jadi prom itu harus panjang gitu, per paragraf ya. Yang ini kan per paragraf. Permintaan saya per paragraf. Nih, per paragraf. Baik, kadang kalau orang bilang, ih lu pakai AI terus lu nggak mikir dong. Senyumin aja. Kayak gitu.
Berikutnya, untuk ChatGPT sendiri, itu tuh ada filternya teman-teman di sini. Jadi kalau masuk ChatGPT, ya di bagian kirinya ada ininya bagiannya. Nah, kalau teman-teman mau the most detailed, ya benar-benar uh, AI paling pinter saat inilah gitu ya, nih si Gemini nomor 2 ternyata. Nah, kalian bisa minta ini GPT 45. Jadi balik dulu ke sini ya, balik dulu ke ChatGPT-nya, pojok kiri atas, habis itu ini, kayak gitu. Nah, untuk hal-hal umum dan untuk interview saya pakainya GPT 4o. Kalau free user juga dapat kok. Namun ada batasan. Misalnya satu hari itu atau dalam 8 jam cuma ada 10 atau 20 kali pertanyaan habis itu habis. Nunggu lagi 8 jam. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi ya mau interview tuh sebenarnya tuh kayak gini aja. Misalnya ini kita new chat, mana ya? New chat. Nah, di sini. Oke. Saya tuh biasa pemanasannya kayak gini ya. Please read this document and response with yes when you understood the document. Kayak gitu gitulah. Nanti dia balas yes. Oke. Nah, ini ada tombol kan? Ini tombol voice. Nah, oke. Nah, kita Oh, good. Hi there. Hey, it's good. Hey there. Hello. Hey, I'm kita Todd. bisa pilih Glad to suaranya meet you. gitu ya. I think we're going to do great work together. Where should Great. we start? Oke. Nah, habis saya udah setting suaranya, habis itu saya tinggal ngobrol aja. Hey, hey ChatGPT, am I audible? Can you listen to what I said? Ya, saya bisa mendengar kamu dengan jelas. Suaramu terdengar baik. Nah, itu dia balas. Ada yang ingin kamu bahas hari ini? Okay. You're going to act as an LPDP interviewer, and I'm going to be an applicant for this LPDP batch. You're free to browse the internet to understand what is LPDP, what is the purpose, the values. But I want you to craft a question based on the data that I provided. I want your question to be as painful as possible. I want to you also to act as a praktisi pebisnis karena jurusan yang saya ambil itu usaha bisnis untuk NUS. You're going to ask me a question and I'm going to answer it. And if my answer is not sufficient for you, you are obligated to do a follow-up question. But if it's enough, you can move on to other question. With all of this instruction above, does it okay with you or Oke, siap. Aku akan berperan sebagai interviewer LPDP yang kritis dan juga praktisi bisnis. Aku akan menyusun pertanyaan yang menantang berdasarkan data yang kamu berikan. Setelah kamu menjawab, jika jawabanmu kurang memuaskan, aku akan memberi pertanyaan lanjutan. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Silakan jawab pertanyaan pertamaku ini. Anda menyebut ingin membangun hub kewirausahaan yang fokus pada pembelajaran melalui kegagalan. Namun, bagaimana Anda akan meyakinkan investor untuk berinvestasi dalam sebuah komunitas yang merayakan kegagalan, sementara kebanyakan investor mencari hasil dan keberhasilan yang terukur? pertanyaannya kedengaran nggak tadi pertanyaan GPT-nya? Terdengar, Kak. Kedengaran kan? Oke, saya coba jawab ya. Okay, thank you for the question. The purpose of the community is to gather people who wants to make their own business. And therefore, when I study in NUS, I want to repurpose what I've learned and the experience that I acquired to make it a bite-sized content for people to learn. And thus, people will consume the content, create a community based around it, and then learn from one another, especially from the failure. When investors came in, they will not invest in the community per se, but they will invest in the businesses that are crafted and created on the community. So they are not investing to the community, they're investing to the outcome of the community, which is the businesses that will exist and will be helped by people around the community. Now, therefore,
The investors that I'm going to expect is not traditional investors. It will be venture capitalists that are very apparent and very familiar with risk because VC or venture capital investing usually only comes out only one or two will be successful and the other will be flop. Thus, they are familiar with the game, they're familiar with the business, and they will familiar with the risk profile that are provided in the community. Thus, that will be the answer for the question that you asked. Baik, jawaban Anda menarik, namun sebagai investor, saya ingin lebih spesifik. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan komunitas ini dan memastikan bahwa bisnis yang dihasilkan benar-benar layak investasi? Misalnya, metrik atau indikator apa yang akan Anda gunakan untuk menilai kemajuan dan potensi bisnis-bisnis ini sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi lebih lanjut? Understandable. The metric that we're going to use will be the metrics that are based on finances and based on traction. First of all, based on finances. All business must generate revenue. If there is no revenue, then it is not a business, it's a charity program. So we're going to see the growth rate of the revenue. So maybe on month-to-month basis. If on month-to-month basis, the revenue is growing 5 to 7%, or maybe more than that, then it will be a lucrative business at the end of the day. Because then we can calculate and project the CAGR, the compound annual growth rate for the business. Secondly, on the traction side, any business provides any product and services must require a certain level of marketing. Thus, when we want to evaluate a business, we need to see the amount of Instagram growth, LinkedIn growth, or any of their social standings. If they're growing on the social side, then the revenue will be generated at the end of the day. It will be a correlated metrics between finances and the traction given by the communities and by the companies. And then we're going to pitch for the investors. Again, the one who's going to say yes and no will be the investors, but we're going to provide the metric based on finances and traction from the companies that crafted from the community. Baik, penjelasan Anda sudah cukup komprehensif. Oke, Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. udah selesai bos. Anda- Ini udah cukup. Makasih ya. Sampai jumpa besok. Oke, Oke, siap. thank Kalau you. ada Thank you. Thank you. Can you provide a feedback of my answer? Provide the scoring, rationale, and justification. tentu, mari kita bahas. Scoring. Saya akan memberikan skor 8, 10, 10. Rational and justification. Kejelasan dan struktur, jawaban Anda terstruktur dengan baik, dimulai dari penekanan pada metrik keuangan dan pertumbuhan, serta traction di media sosial. Ini menunjukkan bahwa Anda memahami pentingnya indikator kinerja yang terukur. Fokus pada investor, Anda menjelaskan dengan baik bahwa investor akan berinvestasi pada bisnis yang dihasilkan dari komunitas, bukan pada komunitas itu sendiri. Ini menunjukkan pemahaman Anda tentang profil risiko dan ekspektasi investor. Pertumbuhan dan proyeksi. Anda menyebutkan pertumbuhan pendapatan bulanan 5-7% dan pentingnya media sosial sebagai indikator traction. Ini adalah metrik yang konkret dan dapat diukur yang sangat penting bagi investor untuk menilai potensi bisnis. Saran perbaikan. Anda bisa memperkuat jawaban dengan memberikan contoh nyata atau studi kasus dari komunitas serupa yang sudah berhasil. Ini akan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana model tersebut telah sukses. Menyebutkan strategi mitigasi risiko juga bisa menambah kepercayaan investor. Misalnya, bagaimana Anda akan mendukung bisnis yang masih baru agar dapat bertahan hingga mencapai profitabilitas. Secara keseluruhan, jawaban Anda sudah kuat, logis, dan relevan dengan ekspektasi investor. Tinggal memperkuat dengan detail tambahan untuk meyakinkan lebih lanjut. Great. Thank you for this performance. By the way, our interview session was seen by 40 people because it's still in the webinar session. I hope you're okay with that. And I'm sorry if you feel bad about it, ChatGPT. Tidak masalah sama sekali. Aku di sini untuk membantu, baik dalam sesi pribadi maupun webinar. Yang penting, kamu mendapatkan latihan dan feedback yang kamu butuhkan. Semoga sesi ini bermanfaat dan membantu kamu lebih percaya diri untuk tahap selanjutnya. Oke, thank you. Goodbye. Nah, nanti pada saat udah selesai keluar dari sesi interviewnya, nanti itu bakal ada teks
teks ini adalah kalimat yang lu ucapin, kalimat yang ChatGPT keluarin. Jadi semua terdata dokumentasinya. Nah, kenapa sekarang tidak keluar? Kayaknya internet saya terputus deh. Makanya nggak keluar. Terus saya refresh dulu. Iya dong, terputus dong. Ya udahlah. Kak Fuad, beneran dikejar dong sama interviewernya? Iya bener, bener. Teman-teman harus tahu, ya, teman-teman harus tahu bahwa orang-orang terpintar di muka bumi bikin yang namanya Humanity Last Exam. Oke, kita buka aja langsung. Eh, Humanity Last Exam. Nah, Humanity Last Exam ini adalah kumpulan soal tersusah yang pernah ada di muka bumi. Ya, teman-teman bisa ngeliat sendiri para profesor yang kerjain ini, ya kan? Eh, Ini adalah profesor-profesornya, dataset kontributornya banyak banget profesor PhD ini sama kampus-kampusnya ya kan. Nah, teman-teman lihat sendiri, ini adalah kumpulan soal tersulit di muka bumi yang dikumpulin dan ini adalah hasil jawaban AI ya. Apa artinya? Artinya dalam 2-3 tahun ke depan grafik ini bakal naik ke atas dan kalau udah naik ke atas selesai sudah. Kita harus pintar-pintar pakai AI buat apapun lah yang mau kita bikin. Tapi poinnya adalah ChatGPT is enough, Cloud is enough, Gemini is enough. Sebenarnya itu kalau misalnya output AI kita jelek, itu bukan AI-nya yang jelek, kitanya yang jelek. Kita nggak bisa arahin yang benar, kita nggak bisa bikin kalimat yang benar, kita nggak tahu apa yang kita mau, promnya itu berantakan kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman mau double check, promnya itu bisa double check pakai AI yang lain. Contoh misalnya teman-teman bikin prom di ChatGPT. Nah, prom ini teman-teman tanya ke Sonnet, ke Claude ya. Prom ini udah masuk akal apa belum? Kalau udah masuk akal, nanti dia bilang, oke ini udah bagus. Ya udah, promnya masukin lagi ke ChatGPT, kayak gitu. 18%. Crazy. Ya, anyway, ya begitulah. Silakan kalau mau bertanya-tanya. Kayaknya Kak Akmal mau di-share promnya tuh Kak Edo. Kalau boleh. Boleh dong, boleh dong. Ini aja langsung nih. Sorry. Nih, coba saja dari sini. Saya taruh di grup chat PPT-nya. Kopi, kopi. Kalau misalnya ini Kak, misalkan kita udah nulis prompt nih, terus si ChatGPT-nya udah kasih respons gitu atas pertanyaannya. Nah itu kita ini nggak sih harus kira-kira respon GPT itu udah humanize gitu, maksudnya udah sangat-sangat atau itu kayak masih harus kita refresh lagi, maksudnya dalam kata lain biar nggak terdengar seperti ini jawaban robot gitu, lebih ada sisi humannya gitu. Gimana menurut Oh, kayak itu? oke. Ini purpose-nya untuk kumpulin tugas atau kerjaan gitu ya? Atau Interview sih Kak konteksnya. interview ya? Eh, Mm-mm. apa namanya itu bisa dibilang kalau mau ada yang umumnya itu dengan cara you will respond as humanly as possible. Jadi dengan sesimpel itu nanti dia jawabannya akan seperti manusia. Ada juga yang jawabannya seperti reflektif. Contoh, you will respond the way I speak. Jadi cara menjawabnya akan sama seperti kita bertanya sama dia. Jadi dia bakal mengcopy tutur bahasa dan tata kelola kata yang biasa kita keluar dari mulut. Misalnya, saya kan suka mengeluarkan kata-kata berulang. Contoh, banget, banyak, imbuhan-imbuhan gitu ya. Nanti dia juga akan balas seperti itu. Ketiga adalah dengan merestriksi kata. Misalnya kita memberikan ke dia
You're going to respond, but but you need to respond without using these words. Tidak menggunakan beberapa kata berikut. Kata-kata yang umum dikeluarin ChatGPT itu misalnya sophisticated, thus, thus, therefore, ergo, itu kan bahasa English tua gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang biasa dikeluarin sama ChatGPT. Nah, kalau misalnya kita taruh untuk di-exclude, dia nggak bakal keluarin kata-kata tersebut. I see. Emang berarti harus sangat-sangat personalized ini ya Kak. Sangat-sangat Kita dan amat sangat juga personalized. Sangat-sangat GPT. personal. Mm-mm. Baik, mungkin ada kakak-kakak yang masih penasaran gitu, kok bisa ya ChatGPT-nya Kak Edo pinter banget gitu ya kan. Bisa kayak apa interview beneran gitu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau misalnya gini Kak, misalnya kita latihan pakai voice gitu ya, terus kita jawabnya kayak masih kurang clarity-nya, terus otomatis kan bakal ada follow up question kan. Nah itu tuh gimana ya? Maksudnya at the end tuh dia bakalan kasih feedbacknya itu setelah semuanya selesai atau misalnya kayak per sesi gitu. Kayak harusnya pertanyaan itu kamu jawab ini gitu. Atau gimana tuh Kak? Dia akan kasih setelah feedback, setelah pertanyaan selesai. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya Iya. nanti mau spesifik Mhm. ke pertanyaan sesuatu, itu tanya balik. Assume that you are me, and I'm going to ask you this question. How will you answer it? Nanti dia Oh bakal jadi menjawab tanya dengan dia balik sendiri. gitu ya? Betul. Mhm. Oke. Mana ya PDP? Ini yang today. Oh, ini tadi siang ya, coba kita lihat. Kadang saya sendiri itu kalau misal pertanyaan nggak susah, saya minta lebih susah. Contoh nih ya, ini nanya kan, you've worked in many roles, consultant, produk gitu ya. Yap, terus tujuannya apa sih? Ini jawaban saya. Nah, terus saya minta sama dia, let's continue with even tougher questions. Nah, jadi selama di tengah ngobrol sama ChatGPT, saya minta, tolong dong lebih susah lagi dong, lebih susah lagi dong. Dia kayak masokis ya, lebih keras, lebih keras. Nah, tadi kan PPT-nya udah gue taruh, Kak Yusuf. Dari situ aja copy. Nah, betul. Tolong susah, tolong cambuk saya. Saya sering banget latihan sama ini. Beneran 1 jam sehari lah. Kadang variasi gini juga. Kalau perhatiin, you are going to ask 5 questions. When you ask a question, I will answer it. Then you do a follow-up question. We do a total 5. Let's see how you feel about that. Kadang untuk pemanasan pakai yang biasa, nanti pelan-pelan minta yang lebih berat, kayak gitu. Sebenarnya juga kalau teman-teman bayar dan misalnya di momen itu ya, ini ketahuan loh cara ngejawabnya ini berapa lama. Rata-rata saya menjawab pertanyaan kayak gini ini, yang kayak gini-gini nih, 1 menit, 1 menit. Nah, jadi ini catatan buat saya sendiri gitu. Cara ngejawab saya sepanjang ini 1 menit.
Artinya, secara nggak sadar, cara menjawab saya itu kayak nge-rap. Ini bahaya kan sebenarnya. Jadi harus ngingetin diri sendiri juga, ini terlalu cepat nih untuk jawaban sepanjang ini, cuma 1 menit tuh kayak nge-rap. Kayak gitu. Kalau nggak salah fiturnya keluarnya di HP deh. Kalau nggak salah saya. Kadang kalau teman-teman lihat di video-video saya itu jawaban saya, rekamannya kan di HP kan. Coba lihat dulu. Tut, 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 tut. Iya. Coba ya. Tadi. Karena tadi di atas promnya masih ini ya. Promnya masih angriest, aggravating, demeaning, full of spite, play devil's advocate. Jadi perhatiin pertanyaan-pertanyaan dia bahkan sebagai psikolog pun juga nyebelin kan. Nah, ini kan saya minta nih. Sekarang keluarkan pertanyaan di mana dirimu peran sebagai psikolog. Lihat pertanyaannya. Nyebelin juga kan? Kamu punya drive to excel. Coba siapa sih kamu coba buktikan ini semua ke siapa? Dirimu sendiri, keluargamu, atau orang-orang yang dulu meremehkan kamu. Terus apa pola kegagalan yang sering kamu ulangi, tapi belum kamu akui? Kan di, wah, kalau saya kalau ditanya gini on the spot juga mikir dulu kan. Wah, ini apa yang jawabannya? Kayak gitu. Untuk reasonal, ya jawabannya pasti berbeda. Cara menjawabnya itu pasti berbeda. Eh, apa namanya pasti karena kan dia itu ngambil datanya. Ini deh, contoh deh. Eh, ini ya, coba sini. Oke, ini mungkin sedikit teknisnya, tapi kan AI itu kan sebenarnya kan di-train kan, di-train, ya kan. Nah, di-train ini itu harus pakai apa? Data, ya kan. Jadi gambar, video, tulisan segala macam datanya harus banyak gitu untuk melatih si AI-nya, kayak gitu. Nah, kenapa banyak orang bilang AI itu merusak copyright? Yang pertama untuk gambar studio Ghibli atau gambar-gambar Disney gitu kan. Eh, Kalau kita mau spesifik lagi, copyright itu tidak ada untuk gaya, ya. Jadi sebenarnya secara hukum masih abu-abu gitu, tapi boleh abu-abu tapi boleh karena hak cipta itu nggak ada untuk gaya, cuma untuk hasil akhir. Nah, balik ke sini, AI train data. Nah, data ini kan yang mempengaruhi si AI-nya. Nah, kita bisa lihat ya sih, misalnya CGPT itu belajar dari mana? Ya kan dia belajar dari buku, artikel. Kita lihat si Gemini belajar dari apa? Gemini itu belajar dari artikel online. Kenapa gitu? Karena mereka Google kan, artikel Google. Grok, Grok kan dari ini Twitter. Nah, itu jadinya cara menjawabnya akan sedikit berbeda. Grok itu lebih brutal ya, lebih frontal, lebih frontal. Terus kalau GPT itu lebih sopan. Eh, Kalau Gemini itu lebih 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 data, berbasis data karena dia harus ada artikelnya, ada dasarnya.
Mas sedikit berbeda mungkin adalah GPT sama Grok juga pakai data, tapi nggak nunjukin datanya dari mana. Kecuali kalau kita minta, kayak gitu. Cuma sekali lagi Mas Fuad, eh, perbedaannya itu tipis. Perbedaannya itu tipis. Jadi sebenarnya sekarang udah nggak perlu memperdebatkan mana sih yang lebih bagus, ya mana sih yang lebih keren, mana sih yang lebih ini. Nggak. Pakai aja yang ada, habis itu latihan berkali-kali. Dan kalau misalnya mau memuaskan kuantifikasi itu, lihat aja dari sini. Ini kan udah disabung nih. Tuh. Tetap Gemini yang nomor satu. Kalau mau akses Gemini itu, Gemini app. Nah ini harus diklik dulu ya. Di sini kan. Terus di sini. Nah, tadi yang paling pintar apa? 2,0. 2,5. Nah, kayak gitu. Coba tanya. Pakai prompt yang sama. Coba kita lihat ya. Prompt yang sama. Kalau teman-teman mau lihat cara AI berpikir, pada saat teman-teman upload data, nanti kan ada ini kan, respon ini kan. Nah ini kalau dibuka, ketahuan cara berpikirnya si AI. Tapi ya sekali lagi, nggak usah sih. Cukup tahu aja, tapi nggak usah sampai segitunya. Itu ibarat kita punya motor, kita beli motor, terus kita mencoba untuk mempreteli motor. Padahal kan kita beli motor untuk membawa kita dari rumah keluar gitu ya. Nggak usah cari tahu dah kenapa. Pakainya aja, kalau rusak ya ke bengkel. Nah, tuh. Coba lihat. Pertanyaan pertama di GPT adalah ini. IPK kamu punya bisnis. Ya kan, dua ini pertanyaan. Tapi kita lihat si Gemini jawab pertanyaan pertamanya apa? You claim to adapt quickly, jumping between roles. Sounds more like you can hold down for a job or figure out what you actually want to do. Convince me it isn't just resume padding. Jadi mungkin fokus pertamanya itu adalah karir dulu kan, kerja. Terus yang kedua punya YouTube channel, ya kan? Measure education-nya itu kayak gimana? Nah ini lebih ke metrik. Kalau tadi kan si GPT kan nanya duitnya kan. Lo kan lu ada usaha, kenapa masih butuh beasiswa kayak gitu. Yep. Nah, kalau teman-teman niat ya pakai aja semuanya, pakai Qwen, pakai Cloud, terus coba dibikin deh. Ini saya bikin nih. Kan? Ini dari Perplexity, ini dari Grok, ini dari Cloud, ini dari GPTO. Kalau contoh yang paling out of the box tuh menurut experience Kak Edo gimana tuh Kak? Kayak misalnya kita sebenarnya nggak kepikiran banget tuh apa ya dikasih AI pertanyaan itu gitu. Kayak dan harus punya strategi kan buat jawabnya seandainya itu keluar gitu. Kalau dari yang kemarin riset tuh yang ini. Tapi ya karena udah sering menjawab pertanyaan ini, jadinya nggak terlalu ngagetin lagi sih. Kalau gitu tinggal tanya aja lagi. Nih ya, tanya lagi ya. Based on the data provided, can you give me five most out of the box question that will caught me off guard, not being able to answer it. I want you to ask the most delusional, mungkin delusional atau
weird, creepy, apalagi ya. Pokoknya apa? um, karena kita harus bikin instruksi, jadi kita sendiri harus punya banyak kosakata untuk meminta arahan itu. Kalau enggak, dia nggak bisa. Atau dia jawabannya itu sempit, gitu ya. Weird, creepy, and even outright outrageous that will invoke the feeling of uncomfortableness. Nah, coba kita lihat pertanyaannya apa. Nah, ini dari pertanyaan aja saya ada satu yang bikin saya kaget. Ini. Nah, ada opsinya lagi. Should I craft five even wilder ones? Ya, go wild, bro. Daily Madness to 10. What the hell? You have to work in admin for an MLM company in Bekasi. What used to be the- Okay, cool. That's it. Iya, makanya harus pakai kosakata yang bagus lah. Karena si AI juga AI ini tuh benar-benar membuat orang yang belum bisa coding pun memahami bahwa di coding itu, di programming itu ada prinsip namanya GIGO, garbage in, garbage out. Ah, kalau kita bikin instruksinya jelek, hasilnya jelek. Benar-benar merefleksikan apa yang kita ini. Nah, cara paling mudah untuk membuat kualitas pertanyaan jawabannya bagus, maka pertanyaan harus bagus. Berarti apa? Gunakan kata-kata yang lengkap, pakai nomenklatur yang tepat gitu ya, terus pakai kosakata yang banyak gitu. Saya kadang aja sampai nyari kan, what is the synonym of demeaning, full of spite. Ya, kata-kata gitu kan eh, harus dipasang supaya AI-nya tuh pinter. Kalau nggak, dia nggak pinter. Baik, ada lagi kakak-kakak dari Bakti Cendikia atau Marta Fidelis yang mungkin dalam waktu dekat akan melaksanakan substansi, atau maksudnya mock up substansi dengan kakak-kakak panelis. Mungkin ada yang ingin diklarifikasi gitu. Karena tadi penjelasannya udah dibarengin sama praktek ya oleh Kak Edo, jadi udah sangat-sangat cukup jelas.
how to-nya sama cara berpikir dari ChatGPT itu. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, uh, saya akan langsung summarize aja sesi diskusi hari ini. Sepertinya udah nggak ada ya. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kaido sebagai speaker dan juga sekaligus menti yang sama-sama masih berjuang ya Kak. Kita juga sama-sama berjuang di sini, sangat-sangat terinspirasi sekali atas insight-insight Kak Edo mulai dari cara mengolah prompt GPT yang nggak bisa satu kalimat aja gitu. Terus kita juga harus ini ya apa train si AI itu ya biar biar apa namanya biar makin pinter gitu mencerna dari kosakata yang kita eh, sampaikan ke ChatGPT dan tentunya prompt yang baik bukan yang kalimat sederhana aja gitu. GPT juga ternyata bisa play karakter seperti yang ingin kita instruksikan dan karena apa ya si GPT ini sangat personalized jadi eh, maka kita harus makin sering ngobrol gitu buat buat paham gitu, buat saling mengerti satu sama lain. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kakak semua untuk open kamera terlebih dahulu. Kita mau ada sesi foto bersama antara dua angkatan ini. Silakan kakak-kakak, kita foto sebentar. Silahkan dibuka kameranya. Saya belum melihat semuanya ya. Masih beberapa orang. Kak mau udah mode bobo, nggak apa-apa Kak. Nanti kita bisa lihat. Lihat apa ya? Lihat kasur dan spraynya ke Akmal nih Kak. Oke, monggo monggo. Yang belum, yang belum. Saya akan mulai fotonya. Silakan disiapkan senyum terbaiknya. Baik, saya akan mulai. Sebentar, tolong ditahan. Oke. Senyum ya, kakak-kakak. Satu, dua, tiga. Oke, karena yang open kamera belum semuanya sepertinya udah pakai pakaian tidur, jadi nggak apa-apa gitu. Sekali lagi, Kak Edo, terima kasih banyak atas materinya pada malam hari ini. Kalau misalnya di luar sesi masih ada pertanyaan, boleh kali ya Kak, kita teman-teman dari Bakti Cendikia bertanya ke Kak Edo gitu ya Kak. Aman, aman. Tanya aja di Telegram. Via via Telegram gitu. Iya, siap. Terima kasih ya Kakak Edo dan juga kakak semua dari Amarta Fidelis, Kak Nila dan juga Kak Fahmi yang mewakili Angkatan Bakti Cendikia selaku Ketua Angkatan. Terima kasih banyak. Saya akhiri sesi diskusi malam ini. Selamat malam kakak-kakak, selamat beristirahat dan selamat kembali bekerja dan beraktivitas di esok hari, hari Senin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Edo, terima kasih Kak Laras, Kak Fahmi.